Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nia Gabrielin. Saya berasal dari kelas 2 C Akuntansi dengan NPM C1C0226163. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan pada PT Wijaya Karya Persero Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Nah, PT Wijaya Karya Persero Tbk ini sendiri, atau biasa disingkat menjadi WIKA, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, di mana WIKA ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 dengan nama Perusahaan Negara atau PN Wijaya Karya dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961. Baiklah, langsung saja kita masuk ke halaman pertamanya, yaitu daftar isi, di mana pada daftar isi ini terdiri dari surat pernyataan direksi, laporan auditor independen, laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Kemudian ada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Kita masuk pada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Di mana yang bertanda tangan di bawah ini yaitu Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama atau Presiden Direktur. Dan yang kemudian yang kedua adalah Bapak Adityo Kusumo selaku Direktur atau Direktur. Menyatakan bahwa yang pertama bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Persero Tbk. Kemudian yang kedua, laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar. Kemudian, laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Direktur utama yaitu Bapak Agung Budi Waskito dan Direktur yaitu Adityo Kusumo. Bapak Adityo Kusumo. Nah, pada laporan yang pertama yaitu laporan auditor independen, di mana berisi tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab auditor, kemudian ada opini. Nah, baiklah, kita langsung masuk ke laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Sebelumnya, laporan posisi keuangan konsolidasian itu adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan induk dan mencakup seluruh informasi keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaannya. Laporan keuangan konsolidasian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan laba atau rugi dari seluruh perusahaan di bawah naungan perusahaan induk. Kita masuk ke laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Nah, pada laporan posisi keuangan konsolidasi ini sendiri terdapat aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas.
Aset sendiri itu terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, pada aset lancar itu terdapat kas dan setara kas, kemudian piutang usaha dikurang neto, piutang referensi dikurang neto, tagihan bruto pemberi kerja dikurang neto, piutang yang belum ditagih, piutang lain-lain. Kemudian ada uang muka, bagian lancar, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, jaminan usaha, pekerjaan dalam proses. Bisa kita lihat di sini kas dan setara kasnya di mana berjumlah 6.983.869.555 rupiah pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 yaitu sekitar 14.951.761.071 rupiah. Kemudian total aset lancarnya sendiri pada tahun 2020 yaitu 47.945.725 rupiah. Dan pada tahun 2021 37.186.634.112 rupiah. Di mana total aset lancar pada tahun 2020 dan 2021 ini terjadi penurunan yaitu 10.794.311.613 rupiah. Kemudian kita masuk ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini terdiri dari uang muka bagian tidak lancar, tanah untuk pengembangan, investasi pada entitas asosiasi, investasi pada ventura bersama, properti investasi, aset tetap, aset kerjasama operasi, goodwill, investasi jangka panjang lainnya, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lain. Kita bisa melihat bahwa total keseluruhan dari aset tidak lancar ini pada tahun 2020 senilai 20.128.239.488 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu 32.199.160.234 rupiah. Nah, di mana pada tahun 2020 dan 2021 ini total aset tidak lancarnya ini terjadi kenaikan sekitar 12.070.920.746 rupiah. Apabila dihitung secara keseluruhan, ditambahkan aset lancar dan aset tidak lancar, maka bernilai pada tahun 2020 sendiri yaitu bernilai senilai 68.109.185.213 rupiah. Dan pada tahun 2021 senilai 69.285.794.346 rupiah. Kita bisa melihat pada tahun 2020 dan 2021 jumlah keseluruhan total aset lancar dan aset tidak lancar itu terjadi kenaikan sekitar 1.276.609.133 rupiah. Kita masuk lagi ke bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di mana liabilitas jangka pendek ini terdiri dari pinjaman jangka pendek, yaitu pihak berelasi, pihak ketiga, kemudian ada utang usaha, juga terdiri dari pihak berelasi, pihak ketiga, utang lain-lain, yaitu pihak berelasi, pihak ketiga, utang pajak, uang muka dari pelanggan, beban akrual, pendapatan diterima di muka, bagian jangka pendek dari pinjaman jangka menengah, liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang. Kita bisa melihat bahwa perbandingan liabilitas jangka pendek secara keseluruhan totalnya dari tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan, di mana pada tahun 2020 total jumlah liabilitas jangka pendek yaitu 44.229.936 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah liabilitas jangka pendeknya yaitu 36.969.569.903 rupiah, yang berarti terjadi penurunan sekitar 7.242.960.033 rupiah.
Kemudian ada liabilitas jangka panjang, di mana terdiri dari liabilitas imbalan kerja, liabilitas pajak tangguhan, uang muka dari pelanggan, uang muka proyek jangka panjang, utang lain-lain. Kemudian bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek, yaitu ada pinjaman jangka menengah, liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang, ada utang ventura bersama, obligasi, suku, mudharaba. Kemudian jumlah liabilitas jangka panjang untuk tahun 2020 yaitu senilai 7.239.230.260 rupiah. Dan pada tahun 2021 yaitu 14.981.146.731 rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa total jumlah liabilitas jangka panjang untuk tahun 2020 dan 2021 itu terjadi kenaikan sebesar 7.741.916.525 rupiah. Nah, jika apabila kita hitung secara keseluruhan untuk total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang. Total liabilitas jangka pendek sendiri secara keseluruhannya untuk total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yaitu untuk tahun 2021 51.960.716.634 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 51.461.760.142 rupiah. Berarti di sini kita dapat melihat bahwa jumlah keseluruhan total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang untuk tahun 2020 dan tahun 2021 itu mengalami kenaikan yaitu sekitar 498.956.492 rupiah. Lanjut kita masuk ke ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, di mana ada modal saham nilai nominal yaitu Rp100, nilai penuh per saham, modal dasar 35 miliar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 8.969.951.372 rupiah saham, modal saham diperoleh kembali, tambahan modal disetor, perubahan ekuitas entitas anak, surat berharga perpetual, saldo laba, cadangan bertujuan, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, cadangan lainnya, dan ada subtotal kepentingan pengendali dan total ekuitas. Nah, total ekuitasnya sendiri pada tahun 2020 yaitu senilai 16.957.425.071 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu 17.435.077.712 rupiah. Total keseluruhan jumlah liabilitas dan ekuitas yang ditambahkan yaitu jumlah liabilitas dari jangka pendek, jangka panjang, kemudian ditambah dengan total ekuitas untuk tahun 2020 yaitu 68.109.185.213 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 69.395.794.346 rupiah. Di mana total liabilitas dan ekuitasnya ini dari tahun 2020 ke 2021 itu terjadinya kenaikan senilai 1.276.609.133 rupiah. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Di sini yaitu ada pendapatan neto pada tahun 2020 yaitu sebesar 16.536.381.639 rupiah dan pada tahun 2021 yaitu senilai 17.809.717.726 rupiah. Kemudian ada beban pokok pendapatan pada tahun 2020 sebesar 15.011
rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu 16.141.791 rupiah. Kemudian laba bruto untuk tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan, di mana pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.524.785.476 rupiah, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.694.569.935 rupiah. Kemudian pada laporan laba rugi ini terdapat beban usaha, di mana beban usahanya itu terdiri dari beban penjualan, beban umum dan administrasi, penghasilan lain-lain, beban lain-lain, dan laba usaha. Nah, laba usahanya sendiri untuk tahun 2020 totalnya yaitu 1.463.941.728 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu senilai 1.122.984.859 rupiah. Berarti dari tahun 2020 ke 2021 itu terjadi penurunan. Kemudian ada beban keuangan, beban pajak penghasilan final, beban bagian rugi entitas asosiasi, bagian laba entitas ventura bersama. Kemudian di sini ada laba sebelum pajak penghasilan, di mana pada tahun 2020 yaitu bernilai senilai 310.275.688 rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu senilai 196.664.427 rupiah. Kemudian ada manfaat pajak penghasilan. Nah, di sini juga ada laba neto, di mana laba neto pada tahun 2020 yaitu senilai 322.342.513 rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu senilai 214.424.794 rupiah. Penghasilan komprehensif lain yaitu terdiri dari penghasilan beban komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada pengukuran kembali, program imbalan pasti, pajak penghasilan terkait, penghasilan komprehensif lain, tahun berjalan setelah pajak. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2020 senilai 301.567.463 rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu senilai 236.800.172 rupiah. Kemudian ada laba neto yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk kepentingan non-pengendali, yaitu berjumlah pada tahun 2020 senilai 322.342.513 rupiah, dan pada tahun 2021 senilai 214.424.794 rupiah. Ada jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali, yaitu totalnya untuk tahun 2020 senilai 301.567.463 rupiah, sedangkan untuk tahun 2021 senilai 236.800.172 rupiah. Kemudian ada laba per saham dasar atau nilai penuh untuk tahun 2020 yaitu senilai 20,71 dan tahun 2021 yaitu senilai 13,12. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Di sini kita bisa melihat ya. Ini adalah saldo 31 Desember 2019, penyelesaian penerapan awal PSK baru saldo 1 Januari 2020, di mana itu terdiri dari pembayaran imbal hasil surat berharga perpetual, modal saham diperoleh kembali, perubahan ekuitas entitas anak, setoran modal entitas anak, cadangan lainnya, dividen, laba neto, penghasilan komprehensif lain. Di mana saldo per 31 Desember 2019 untuk modal
ditempatkan dan disetor penuh yaitu senilai Rp896.995.137. Untuk tambahan modal disetor yaitu senilai Rp6.556.360.295. Untuk perubahan ekuitas entitas anak yaitu senilai Rp1.197.672.322. Kemudian surat berharga perpetual senilai Rp597.600.000. Cadangan lainnya senilai Rp2.274.473.066. Untuk cadangan bertujuan yaitu senilai Rp335.759.957. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya senilai Rp4.648.896.591. Dan jumlah totalnya yaitu Rp16.502.703.368. Ini kepentingan non pengendali senilai Rp2.013.29.619 dan total ekuitasnya yaitu Rp19.215.732.987. Kemudian saldo 1 Januari 2020 untuk modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp896.895.137. Untuk tambahan modal disetornya senilai Rp6.556.306.295. Untuk perubahan ekuitas entitas anaknya senilai Rp1.190.672.322 dan surat berharganya yaitu Rp597.600.000. Untuk cadangan lainnya senilai Rp2.276.473.066 dan cadangan bertujuannya yaitu Rp335.759.957. Untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya senilai Rp2.124.484.480. Jumlahnya yaitu Rp13.977.451.257. Kemudian kepentingan non pengendalinya Rp2.451.985.497 dan total ekuitasnya yaitu Rp16.929.836.754. Kemudian ini saldo 31 Desember 2020 senilai Rp896.995.137 untuk modal ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian modal sahamnya atau diperoleh kembali senilai Rp110.000. Kemudian modal disetor yaitu senilai Rp6.550.494.737. Perubahan ekuitas entitas anaknya senilai Rp1.238.883.880. Untuk surat berharga perpetualnya yaitu senilai Rp597.600.000. Untuk cadangan lainnya senilai Rp4.041.487.282. Untuk cadangan bertujuannya senilai Rp335.759.957 dan untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya senilai Rp12.815.947. Total jumlahnya yaitu Rp13.978.130.940. Kepentingan non pengendalinya senilai Rp2.979.294.131 dan total ekuitasnya yaitu Rp16.657.425.071. Selanjutnya itu ada pembayaran imbal hasil surat berharga perpetual, amortisasi biaya langsung surat berharga perpetual, pembayaran surat berharga perpetual, perubahan ekuitas entitas anak, setoran modal entitas anak, dividen, laba neto, penghasilan komprehensif lain.
untuk saldo 31 Desember 2021, total modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp896.995.137. Untuk modal sahamnya yaitu Rp110.000. Untuk tambahan modal disetornya senilai Rp6.555.498.737. Untuk perubahan ekuitas entitas anaknya senilai Rp1.137.690.341. Untuk cadangan lainnya senilai Rp41.487.262. Cadangan bertujuannya senilai Rp335.759.957. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya senilai Rp79.761.505. Totalnya yaitu Rp13.042.959. Kepentingan non pengendalinya senilai Rp4.387.994.753 dan total ekuitasnya Rp17.035.077.712. Kemudian kita masuk ke laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 pada PT Wijaya Karya Persero, Tbk, dan entitas anak. Di mana di sini terdiri atas 3 arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Di mana arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada direksi dan karyawan, pembayaran pajak-pajak, penerimaan restitusi pajak. Arus kas bersih diperoleh dari digunakan untuk dari aktivitas operasi. Nah, totalnya untuk tahun 2020 total arus kas bersih diperoleh dari digunakan untuk dari aktivitas operasi yaitu senilai pada tahun 2020 senilai Rp314.191.065. Pada tahun 2021 senilai Rp3.740.744.194. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, di mana terdiri dari penambahan aset tak berwujud, pengembalian penambahan jaminan usaha, pembelian aset tetap, penambahan properti investasi, penambahan aset kerjasama operasi, penempatan saham pada entitas asosiasi, penambahan pinjaman jangka panjang kepada entitas asosiasi dan ventura bersama, penjualan saham pada entitas asosiasi, penambahan investasi ventura bersama, penambahan uang muka investasi, pengembalian atau penambahan aset lain-lain, penambahan tanah untuk pengembangan, penambahan tanah sedang dikembangkan, penerimaan bunga, penambahan investasi lainnya. Nah, untuk total arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 senilai Rp5.294.992.679. Untuk tahun 2021 senilai Rp3.711.047.918, di mana tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan atau pembayaran pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pembayaran pinjaman, pinjaman jangka panjang, penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman, pembayaran liabilitas sewa, penerimaan obligasi, penerimaan suku mudharabah, pembayaran biaya emisi obligasi, pembayaran biaya suku mudharabah, penambahan saham entitas anak, pembayaran dividen perusahaan, pembayaran dividen entitas anak, pembayaran bunga perpetual, pembayaran surat berharga perpetual, modal saham diperoleh kembali, setoran modal dari entitas non-pengendali, pembayaran bunga pinjaman. Arus kas bersih diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu pada tahun 2020 senilai Rp9.477.954.129. Untuk tahun 2021 senilai Rp524.061.730.
Kemudian ada kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Untuk tahun 2020 senilai 4.559.646.515 rupiah. Untuk tahun 2021 7.975.153.842 rupiah. Kas dan setara kas dari akuisisi entitas anak. Untuk tahun 2020 senilai Rp4.431.713 rupiah. Untuk tahun 2020-nya tidak ada. Kemudian pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada tahun 2020 senilai Rp40.948.505 rupiah dan pada tahun 2021 Rp7.262.326 rupiah. Kas dan setara kas pada awal tahun. Untuk tahun 2020 senilai Rp10.734.338 rupiah dan untuk tahun 2021 senilai Rp14.951.761.071 rupiah dan kas dan setara kas pada akhir tahun senilai pada tahun 2020 senilai Rp14.951.761.071 rupiah dan pada tahun 2021 senilai Rp6.969.555 rupiah. Kemudian ini yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak, yaitu terdiri dari pendirian perusahaan, di mana perusahaan negara Wijaya Karya ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961 dari perusahaan asing bernama Namlos Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis & Co yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ada penawaran umum saham perusahaan, penawaran umum obligasi dan sukuk mudraba. Kita lihat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan. Ini namanya Dewan Komisaris dan Direktur. Kemudian ada struktur entitas anak. Ini strukturnya. Ada PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton, PT Wijaya Karya Realty atau Wika Realty. Kemudian ada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi atau Wika Icon. Ada PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi atau WKRK, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau Wika Gedung, PT Wijaya Karya Bitumen atau Wika Bitumen, PT Wijaya Karya Serang Panimbang atau WSP, ada PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur atau WTJJ, ada KSO PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Navigate Energy atau KSO Wika NE, KSO PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Navigate Energy, PT Prasti Wahyu Trimitra Engineering atau KSO Wika NE PTE, ada KSO PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Balai Pustaka Persero atau Wika BP. Kepemilikan tidak langsung yaitu PT Wijaya Karya Komponen Beton atau Wika Kobe, PT Wijaya Karya Krakatau Beton atau Wika Kraton, PT Citra Lautan Teduh atau CLT, PT Wijaya Karya Pracetak Gedung atau Wika Pracetak Gedung, PT WG Solusi Proklamasi atau WGSP, PT Kurnia Realita Jaya atau KRJ, PT Indo Ben Hill Karunia Jaya IBKJ,
PT Wijaya Karya Industri Energi atau WINA, PT Makassar Coastal City NCC, dan PT Hotel Indonesia Property atau HIPRO. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Wijaya Karya Persero Tbk untuk laporan keuangan konsolidasian yang untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.